Oke, selamat siang teman-teman. Jadi di siang hari ini saya akan merecord materi yang harusnya saya deliver minggu lalu. Cuma belum sempat saya record, jadi saya record siang hari ini. Saya akan melanjutkan materi saya mengenai hitung-hitungan di revenue management. Jadi ada beberapa hitung-hitungan yang akan kita coba bersama siang hari ini. Harapannya teman-teman ketika nonton video ini silakan buka melalui laptop masing-masing dan mencoba di Excel-nya masing-masing ya. Jadi saya akan belum share dulu untuk Excel-nya, tapi silakan teman-teman mencoba menyimak. Silakan di-create datanya kalau diperlukan. Nanti juga saya akan sampaikan sedikit screenshot-nya ke teman-teman. Harapannya bisa membantu dalam teman-teman mencoba menduplikasi apa yang saya sampaikan di siang hari ini. Oke, saya share langsung materinya. Oke. Saya mulai dulu dari yang sederhana. Sebelum kita masuk hitung-hitungan yang di solver, saya akan sampaikan sedikit gimana sih cara kerjanya dari revenue management gitu ya. Salah satu hal yang paling mendasar yang bisa kita lakukan dari revenue management adalah kita melakukan diskriminasi harga. Artinya kita bagi customer kita menjadi entah dua segmen atau tiga segmen, atau kita bagi berdasarkan periodenya misalnya. Kalau komoditas atau produk kita misalnya buah, jadi kita jual, let's say, ketika buahnya belum matang, kemudian ketika buahnya matang, dan ketika buahnya sudah lewat dari masa matangnya, sudah menuju ke uh, expired gitu ya. Nah, di situ kita bisa membagi atau membedakan harganya berdasarkan periode. Produk fashion pun seperti itu gitu ya. Jadi kita bisa melakukan diskriminasi harga. Kalau kita bicara dunia logistik atau pelaku logistik, biasanya mereka membedakan harganya berdasarkan kecepatan deliverynya gitu ya. Um, Dikenal dengan menu pricing. Kalau yang tadi sebelumnya dikenal dengan dynamic pricing, kalau untuk area logistik biasanya dikenal dengan menu pricing namanya. Jadi kalau kita belanja di e-commerce, kemudian kita pengen barang kita lebih cepat diantar, maka kita bisa meminta untuk dikirimkan dengan jasa pengiriman yang ekspres misalnya. Tapi kalau kita nggak terlalu urgent butuhnya, mungkin kita bisa pakai yang jasa pengirimannya tidak terlalu cepat, sehingga harganya pun juga berbeda. Gitu ya. Sehingga itu disilakan dengan menu pricing. Oke, kita mulai dari case pertama. Jadi di sini ada sebuah contract manufacturer, jadi perusahaan subkontraktor gitu ya. Dia mengidentifikasi ada dua customer di sini. Oke, customer pertama adalah mereka yang mau membayar produknya, gitu ya, mau membayar untuk produknya untuk dikirimkan atau kita bisa meminta mereka dengan pemberitahuan kurang dari seminggu. Gitu. Jadi misalnya kita pengen ngirim barang itu mereka bisa dadakan lah, gitu ya. Nah, mereka berlakukan harga X nih misalnya. Kemudian customer kedua dengan harga yang nanti juga diberlakukan gitu, itu untuk orang-orang yang mau em, apa memberitahu gitu ya untuk mengirim barang, tapi jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, di sini ada perbedaannya, ada yang less than a week itu untuk yang customer pertama, kemudian untuk yang customer kedua itu harus setidaknya satu minggu sebelumnya untuk memberi kabar, gitu ya. Jadi di sini ada perbedaan urgency, sehingga si perusahaan menetapkan harga untuk masing-masing customernya. Nah, common sense-nya gitu ya, common sense-nya ada dua opsi nih. Apakah kita memberlakukan harga yang sama untuk dua jenis customer yang berbeda, sebenarnya preferensinya, keinginannya berbeda, urgensinya berbeda, atau kita berlakukan harga yang berbeda karena memang preferensinya berbeda di antara dua customer ini gitu. Nah, dari data yang mereka dapat gitu ya, kemudian mereka regresikan, mereka menemukan ada dua kurva permintaan di sini. Ada D1, dan ada D2 gitu ya. Ada D1 ini untuk mewakili customer yang pertama sebenarnya, dan D2 ini untuk mewakili customer yang kedua ya. Jadi sebenarnya dari pola demand-nya tuh berbeda teman-teman gitu ya. Nah, ternyata kalau kita lihat dari rumusnya gitu ya, untuk yang D2 ini mereka lebih sensitif terhadap harga. Kok tahu Pak gitu ya? Taunya dari mana?
Karena bisa teman-teman lihat bahwa di sini ada koefisien 40, kemudian di sini ada sorry. Ya, ada koefisien 40, variabelnya P2. Artinya di sini pada demand yang kedua, mereka lebih sensitif terhadap pergeseran harga gitu ya. Jadi semakin tinggi harganya, maka semakin berpengaruh terhadap permintaannya. Karena minus 40 P2. Sementara untuk yang customer pertama, mereka lebih less sensitif, jadi tidak terlalu sensitif. Karena koefisiennya cuma 20 gitu ya. Kalau yang D2, koefisiennya 40. Jadi lebih teramplify pengaruh harga terhadap demand yang mungkin terjadi gitu ya. Nah, ini yang kita coba sama-sama lihat gitu ya. Apakah sebaiknya kita state satu harga saja untuk dua customer ini, yang mana preferensinya mungkin berbeda, atau kita state berbeda saja harganya gitu ya, karena preferensinya berbeda. Nah, di sini kita punya production cost yang sama. Jadi sebenarnya gitu ya, untuk melayani dua customer ini, kita punya production cost yang sama. Sama-sama $10 untuk satu kirimannya gitu ya. Nah, pertanyaan A kemudian adalah what price if the contract manufacturers change a single price over both segments? Jadi mereka berlakukan satu harga yang sama untuk dua customer ini. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua adalah what price should the contract manufacturer charge each segment if the goal is to maximize profit? Oke. Maka untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan B, kita perlu mencoba meng-create gimana seandainya kalau kita berlakukan harga yang berbeda gitu ya. Kalau yang poin A kan harganya sama. Kemudian how much increase in profit does differential pricing provide? Jadi kita diminta untuk mencari tahu kenaikannya berapa gitu ya. Kalau misalnya naik, kalau misalnya turun, turunnya berapa gitu ya. Jadi how much increase or decrease ya, in profits does differential pricing provide? Oke. Oke, kemudian ada pertanyaan D, ini saya hilangkan saja. Nanti saya akan masuk ke poin berikutnya. Jadi ada 3 pertanyaan yang akan kita jawab dari worksheet ini, gitu ya. Oke, saya mulai dulu dari yang single price. Oke, jadi gimana kalau misalnya kita tetapkan harga yang sama untuk melayani dua customer yang berbeda? Oke, kalau misalnya kita melayani dua customer berbeda dengan harga yang sama, maka kita bisa mengikuti formula berikut ya. Jadi teman-teman pastikan bahwa teman-teman sudah memiliki rumus kurva demand yang sudah di convert dalam bentuk seperti ini. Oke ya. Sebelumnya kita punya bentuknya seperti ini. Ya, kita punya bentuknya seperti ini. Nah, ini kita upayakan bentuknya bisa berubah menjadi seperti ini. Oke ya. Nah, ini kalau kita telaah, PI ini adalah harganya yang akan kita cari tahu. C ini adalah production cost-nya, yang mana tadi kita ketahui di atas adalah sama dengan 10. Ya. Kemudian AI ini merupakan konstanta. Ya. BI ini merupakan koefisien, PI merupakan variabel. Jadi ada dua variabel ya. Ini adalah PI, ini adalah PI. Jadi dia sama P-nya. Kemudian C-nya sama, 10 untuk dua segmen customer yang berbeda. Konstantanya juga sama. Jadi yang membedakan adalah koefisiennya. Di mana yang D1 koefisiennya adalah 20, dia less sensitif ketimbang D yang kedua, di mana koefisiennya adalah sama dengan 40. Oke, jadi teman-teman punya dua kurva demand, maka teman-teman bisa membuat rumus ini, ada dua rumus ya. Jadi saya sudah membuat di sini di bawah ini ya. Ketemuannya adalah P minus 10 dikalikan 5.000 minus 20P. Ini untuk mewakili demand yang pertama ya. Demand 1. Ini saya spasi dulu, saya dekatkan di sini. Ya. Nah, untuk yang ini saya punya demand 2. Oke, kurang spasinya. Oke, ini ya. Jadi 5.000 minus 20P ini mewakili demand 1, 5.000 minus 40P mewakili demand 2. Oke. Nah, ini silakan teman-teman operasikan secara aljabar gitu ya. Silakan operasikan secara aljabar, silakan dicoba. Nanti teman-teman kalau sudah mencoba menyatukan dua rumus ini, nanti ketemunya akan seperti ini. P minus 10 dikali 10.000 minus 60P. Ya. Jadi ketemunya adalah ini.
Kalau teman-teman ingin membuktikan, silakan dicoba masing-masing, pakai kata coret-coretan gitu ya. Nanti ketemunya akan seperti ini. Ya. Jadi ini yang akan kita pakai untuk mencari single price, jadi satu harga yang akan kita tetapkan untuk dua segmen customer yang berbeda sebenarnya. Oke, kalau sudah kita ketemu rumus satu ini, kemudian kita akan convert teman-teman ke dalam bentuk yang di bawah ini, yaitu 16.1 ya, di mana PI sama dengan AI per 2 BI plus C per 2. Ya, jadi kita akan convert di sini. Ya. Oke, nah maka rumus yang ini, kemudian saya convert ke bentuk seperti ini, jadinya adalah P sama dengan 10.000 dibagi 2 dikali 60, ya, karena 2 BI ya, 2 BI. 2 dikali 60, di mana BI-nya merupakan koefisien, ditambah C per 2. C-nya adalah 10 per 2. Jadinya ketemunya adalah 83,34 plus 5. Ya. Ini teman-teman boleh dicek ya di kalkulatornya masing-masing atau di Excel. Ini coba saya breakdown dalam bentuk kalimat supaya teman-teman paham. 83,34 plus 5. Ya, ketemunya adalah 88,34. Nah, sehingga ini adalah harga tunggal yang akan kita implementasikan atau kita terapkan untuk customer yang berbeda. Oke. Di mana customer yang pertama mengikuti kurva demand berikut ya, kemudian saya masukkan P1-nya ke sini. Jadinya 5.000 dikali 5.000 dikurangi 20 dikali 88,34 ya. Ini dioperasikan terlebih dahulu kemudian baru dikurangkan dengan yang depan. Ya, coba saya kasih kurung biar teman-teman nggak bingung. Oke, gini ya. Sehingga demand pertama akan ketemu di angka 3.233. Lanjut yang kedua, kurva demand yang kedua ini lebih sensitif terhadap harga. Jadinya 5.000 dikurangi 40 kali P2. Kemudian di P2-nya juga saya masukkan angka yang sama sehingga ketemu 5.000 dikurangi 40 dikali 88,34. Ya, ketemunya adalah 1.466. Oke. Kenapa Pak kok lebih kecil yang D2? Tentu karena yang D2 dia lebih sensitif terhadap harga. Jadi semakin tinggi harganya yang teman-teman set, maka demand-nya juga akan semakin rendah. Oke ya. Sementara untuk demand yang pertama, untuk melayani customer pertama, dia lebih tidak sensitif. Jadi ketika ada pergeseran harga yang tidak terlalu signifikan, tentunya di demand-nya juga tidak akan mengalami pergeseran yang terlalu signifikan juga. Gitu ya. Sehingga kalau kita sudah punya demand-nya, kita bisa hitung profit-nya. Gitu ya. Gimana nyari profitnya, Pak? Kita bisa pakai rumus ini. P1 dikalikan D1 ditambah P2 dikalikan D2, yang mana sebenarnya P1 sama P2 ini sama ya nilainya, kita pakai single harga. Kemudian dikurangi dengan ongkos produksinya, yaitu C-nya atau production cost-nya dikalikan dengan penjumlahan demand yang akan muncul. Ya. Kemudian rumusnya akan seperti ini, 88,34 dikalikan 3233. Angka ini merupakan angka dari angka yang ini, yang kita cari sebelumnya. Kemudian ditambah 88,34 dikali 1466, angka 1466 juga berdasarkan perhitungan kita sebelumnya, dikurangi dengan 10 dikalikan penjumlahan dari D1 plus D2. Oke ya. Sehingga akan ketemu seperti ini, 415.109,66 ini mewakili revenue-nya. Ini revenue ya, jadi masih kotor. Revenue-nya adalah senilai sekian. Kemudian untuk production cost-nya senilai sekian, ya, dikalikan 10 dari penjumlahan demand-nya. Oke, dua hal ini kita kurangi, yaitu revenue dikurangi production cost, kemudian akan kita temukan profit-nya. Ya, sehingga profit yang akan kita dapatkan adalah senilai 368.119 dolar. Ya, kurang lebih ya. Nah, ini kalau kita menggunakan skema single price. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan kedua, kalau pengen kita tahu adakah perbedaan gitu ya antara single price dan differential price, maka kita perlu bedakan sekarang. Jadi kita diskriminasi harganya sesuai dengan preferensi customer. Jadi customer satu punya price satu, customer kedua punya price dua, gitu ya. Oke, caranya gimana? Caranya adalah kita nggak perlu menyatukan rumusnya, gitu ya.
Jadi kita langsung pakai saja kurva demand yang disediakan di soal, kemudian kita konversi dalam bentuk seperti ini. Ya. Jadi kalau kurva demand pertama bentuknya seperti ini, kemudian saya konversi sekarang, jadinya 5.000 dibagi 2 dikali 20, ditambah 10 per 2. Ininya sama ya, seperti yang di atas tadi. Ketemunya adalah 125 plus 5. Jadi harga yang ditetapkan untuk customer pertama adalah $130. Oke. Di mana mereka kan mintanya dadakan gitu ya. Sehingga kalau minta dadakan boleh dong kita juga ngasih harganya dadakan gitu ya. Kita naikin gitu. Karena memang mereka mintanya cepat gitu ya. Nah, untuk customer kedua mereka lebih sensitif terhadap harga gitu ya. Jadi harganya ya harusnya berbeda dengan customer yang pertama. Karena kalau customer pertama kan tidak terlalu sensitif terhadap harga gitu ya. Kita lihat dari koefisiennya di sini. Oke, ini 20, ini minus 40. Jadi memberikan dampak negatif gitu ya. Jadi semakin tinggi harganya, demand-nya juga akan semakin turun. Oke. Itu kenapa di sini nilainya negatif. Nah, jadi harusnya kita berlakukan harga yang berbeda gitu. Karena kalau kita tetapkan harga yang sama seperti D1, maka tentu D2-nya juga akan semakin rendah gitu. Kalau kita pengennya maksimasi profit, maka kan sebaiknya ya kita maksimalkan keduanya gitu. D1-nya juga tinggi, D2-nya juga tinggi. Nah, sehingga karena D2-nya ini lebih sensitif terhadap harga, maka kita nggak bisa tetapkan harga yang tinggi, sehingga harganya agak kita set lebih murah. Kalau bisa, lebih murah dari single price tadi, di mana single price kan 88,34. Ya kalau bisa P2-nya lebih rendah daripada itu gitu ya. Sehingga kalau kita konversi rumus ini ke dalam bentuk formula 16.1 ini, maka bentuknya akan seperti ini ya, 5.000 dibagi 2 dikali 40, ditambah 10 per 2, ketemunya adalah 67,5 ya. Hampir 50%-nya perbedaan harganya ya. Nah, kemudian dari harga ini kita cari demand-nya kira-kira di angka berapa. Oke. Kalau kemudian saya masukkan 130 ke dalam rumus ini, maka ditemukan demand satunya adalah 2.400. Dan kalau saya masukkan 67,5 ke P2, maka didapatkan demand-nya di angka 2.300. Jadi dari formulasi ini, dari perhitungan ini, kita ketahui bersama bahwa perbedaan harga yang terjadi tidak memberikan perbedaan demand yang cukup signifikan. Ya. Berbeda seperti yang single price tadi. Kalau saya recall sedikit mengenai single price, di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya lumayan. Ya, demand satunya kita bisa mendapatkan demand yang lumayan tinggi di angka 3.200, tapi demand duanya kecil ya di angka 1.466. Oke. Nah, kalau ini misalnya saya jumlahkan gitu ya, 3.233 plus 1.466. Oke, demand-nya di 4.700. Kalau misalnya ini saya jumlahkan, ketemunya di Oke, sama ya, demand-nya juga di 4.700. Nah, berarti pembedanya ada di profitnya sekarang. Mungkinkah dengan demand yang sama, tapi menghasilkan profit yang berbeda? Gitu ya, jadi kan pertanyaannya itu. Kita buktikan dengan menghitung profit yang di sini. Oke, 130 ya harganya, dikalikan 2.400, demand satu ini, ditambah 67,5 dikalikan 2.300. Oke, ya, ini untuk mendapatkan revenue. Kemudian untuk mendapatkan cost-nya, maka 10 dikalikan 2.400 ditambah 2.300. Oke, ini 47.000, production cost-nya yang atas berapa? 46,990. Mirip ya? Oke. Kemudian kita kurangkan antara revenue dengan production cost-nya untuk mendapatkan profit, sehingga didapatkan profitnya adalah 420, 250. Nah, kalau ini kemudian saya kurangkan dengan angka yang di atas, 368, kemudian didapatkan ternyata ada perbedaan profit, yaitu sebesar 5.140. Ya, yang mana ini sekaligus menjawab pertanyaan nomor C. Oke. How much increase in profits does, oke, ini bukan those ya, saya ganti dulu. Does differential pricing provide? Jadi bisa kita jawab bahwa perbedaannya adalah 5.140 kenaikannya, gitu ya. Jadi memberikan dampak positif. Oke. Sementara untuk poin B, what price should the contract manufacturer charge each segment?
maka bisa kita jawab segmen satu dengan harga 130, segmen kedua kita charge 67,5. Gitu ya. Itu untuk yang kasus pertama. Jadi sama-sama kita ketahui bahwa kalau kita mau membedakan harga itu ternyata lebih menguntungkan bagi perusahaan. Oke.